Perkenalkan, nama saya Setiadi, mahasiswa program pendidikan profesi guru tahun 2023 Universitas Ahmad Dahlan, asal sekolah dari SMK YPLP Perwira Purbalingga. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023 akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya menyiapkan, kemudian kita berdoa bersama-sama. Silakan Gali ya ketuanya ya. Ya Pak. Silakan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada anak-anak. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Nanti silakan angkat tangan ya yang hadir ya. Agus Triyono, kemudian Akiana, Alif Saiful, Damarudin, Devan, kemudian Deni, Dimas, Alfian, Dimas Bahrul, Doni Derajat, Ekamul, Galih Pratomo, Muhammad Iqbal, Nandana, Noval Sugiarto ya. Ada? Terus Sahril Maulana, kemudian Triwijaya Valen, Wahyu Afri, kemudian Wahyu Ferry, terus Muhammad Astan, sama satu lagi ya. Yang tidak hadir berarti satu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang materi ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang energi dan perubahannya. Nah, sekarang adalah materinya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi apa ya? Apa? Tadi sudah saya sampaikan apa? Interaksi? Dewan? Hubungan ya. Tadi saya sudah sampaikan interaksi ya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian makhluk hidup enggak? Makhluk hidup itu adalah makhluk yang bernyawa dengan lingkungan. Lingkungan itu apa? Alam sekitarnya ya. Temanya adalah interaksi antar komponen dalam ekosistem. Nanti ekosistem apa itu nanti di selanjutnya nanti ada ya. Yaitu apersepsi. Dalam ekosistem ini terdapat dua komponen penting, yaitu komponen biotik dan abiotik. Itu kata yang berlawanan. Komponen biotik dan abiotik ini saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, sehingga kondisi ekologi dalam nanti ekologi itu apa nanti ada ya. Dalam konsep ekosistem ini tidak dapat dipisahkan. Ekosistem bumi dapat terbentuk karena keberadaan faktor biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Slide kedua. Akiana apa biotik?
komponen biotik. Contohnya apa? Yang hidup, yang bernyawa itu contohnya apa? Manusia. Terus yang lain? Hewan. Ya. Kemudian tumbuhan. Ya, bagus. Kemudian komponen biotik, Gasnan. Komponen yang tidak hidup, contohnya apa? Batu, terus air, terus ini yang dihirup kita apa? Udara. Itu adalah yang tidak hidup. Ya. Tadi harus ada interaksi antara biotik dan abiotik. Slide selanjutnya. Nah, ini ada gambar peneliti LIPI. LIPI ada yang tahu singkatannya apa? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ya, di bidang ekologi untuk meningkatkan semangat belajar siswa ini, ya. Jadi LIPI itu adalah lembaga non kementerian, ya, yang tugasnya melakukan riset. Tahu riset apa? Penelitian. Nah, kalau di yang kiri itu orang lagi meneliti, melakukan riset. Kalau yang di kanannya apa itu? Juga lagi mengamati. Cuman bedanya yang sebelah kiri itu di dalam ruangan, yang di kanan itu di luar ruangan. Ya, slide selanjutnya. Nah, tadi ada pengertian ekologi apa, Galik? Ekologi? Ya. Yang mempelajari tentang atau kelompok makhluk dengan lingkungannya. Ya, itu adalah ekologi. Jadi tadi LIPI itu meneliti tentang ekologi. Ya, jadi ekologi adalah itu tadi yang disampaikan Galik. Dan ekologi itu meliputi lingkupnya adalah nanti ada individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, kemudian biosfer. Ini yang nanti akan dibahas. Jadi harus, untuk membahas materi ini harus tahu ini dulu komponen ini, ekologi, ya. Siapa? Valen? Apa individu? Pengertiannya? Contohnya apa? Individu itu apa? Satu pribadi. Kamu, saya sendiri, itu individu bukan? Ya. Hewan, tapi satu ya. Kerbau, itu individu. Sapi, individu, tapi jumlahnya hanya satu. Itu individu. Kemudian yang nomor 2 populasi apa? Ya, siapa yang mau? Jawa, Damar, ya, populasi. Contohnya apa? Bisa mengasih contoh populasi. Populasi kambing, populasi sapi, populasi manusia. Nah, itu kan kelompok ya, tapi masih dalam satu jenis. Ya, jadi di atasnya individu ya, gampangannya itu ya, tapi hanya satu jenis atau satu kelompok ya, itu populasi. Terus yang nomor 3 ekologi ruang lingkup yang ketiga adalah komunitas apa? Siapa yang mau nyampaikan? Siapa ini, saya lupa jadi namanya ya, komunitas. Contohnya bisa dikasih contoh nggak? Contohnya komunitas. Berarti di levelnya itu di atasnya populasi ya. Jadi beberapa populasi. Contohnya itu ada, kamu pernah
bermain sepak bola di lapangan? Pernah? Itu ada apa saja di situ? Tumbuhan, terus semut, terus apa lagi? Ulet mungkin, atau kodok, ada kodoknya di lapangan? Iya, boleh. Iya, tumbuhan, rumput, rumput. Terus apa lagi? Cacing mungkin ya, kadal mungkin. Nah, itu dalam satu ekosistem komunitas ya, satu lingkup lapangan gitu misalnya, tapi hanya situ aja ya, itu namanya komunitas, beberapa populasi lah gampangannya itu. Terus ekosistem, siapa yang mau maju? Agus. Ekosistem apa? Ekosistem hubungan timbal balik dan hubungan saling tergantungan. Contohnya ekosistem itu ada yang di hutan. Nah, nanti judulnya kan ekosistem ya. Nah, ini sini nanti. Ekosistem, kalau di hutan itu ada apa saja itu? Singa, biasanya makan apa? Singa makan rumput? Kambing. Makan kambing, ada di hutan kambing. Kijang. Nah, itu ada saling menguntungkan, tapi juga ada yang dirugikan. Yang diuntungkan siapa? Harimau. Yang dirugikan? Jadi bentuknya ada yang dirugikan, ada yang saling menguntungkan. Ya. Kalau kalian contohnya hubungan yang saling menguntungkan apa? Nyontek. Ya. Itu hubungan yang menguntungkan tapi tidak baik. Contoh ini ada tumbuhan ya. Nah, tumbuhan menghasilkan apa? Oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk manusia. Nah, ini interaksi hubungan ini. Mutualisme makhluk hidup dengan tumbuhan, itu interaksi yang menguntungkan itu contohnya ya. Terus biosfer, lingkungan tempat tinggal makhluk hidup, ini sudah lingkupnya lebih luas dari hutan dunia itu, bumi ya, itu biosfer. Paham ya ini ya? Satu ya. Terus lanjut. Nah, tujuan pembelajaran ya. Jadi kalau orang mau jalan itu harus ada tujuannya. Kalau orang tidak mempunyai tujuan, tidak punya arah. Ini tujuan dari pembelajaran yang kali ini adalah melalui kajian literatur apa? Ya ahli lah gampangannya ya. Ahli kalau di pendidikan ya minimal ya pengawas atau kepala sekolah itu sudah maksudnya ahli ya, atau orang yang kompeten di bidangnya itu literatur. Tayangan video siswa dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem yang dengan benar. Tapi apa interaksi? Melalui kegiatan diskusi, ya nanti ada kegiatan diskusi ya kelompok. Siswa dapat memprediksi dampak-dampak, memprediksi apa? Menduga apa ya? Memprediksi, menduga-duga ya. Dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya, tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan diskusi. Siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Nah, setelah kalian diskusi, maka harus disampaikan di depan kelas atau di depan teman kalian. Ini loh hasil saya, hasil dari diskusinya. Nah, itu berarti yang nomor C itu. Terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk materi ini. Lanjut. Nah, kegiatan intinya nanti kalian mengamati dua gambar ini. Gambar yang kiri apa itu? Lagi apa?
itu hubungan yang interaksi saling menguntungkan apa merugikan? Kenapa menguntungkan? Untungnya bagi kupu-kupu apa untungnya? Kenyang? Dari apa kenyang? Dari apa? Dari itu bunga kan menghasilkan madu ya, manis ya. Kalau nggak percaya, kamu cicipi itu, pasti ada manis-manisnya. Nah itu yang dibutuhkan oleh kupu-kupu. Nah itu kembang bunga, untungnya apa? Penyerbukan. Nah itu kupu-kupu itu membantu penyerbukan. Berarti hubungan yang saling menguntungkan apa merugikan? Nah, menguntungkan. Itu kemudian yang kanan. Kupunya dipangan walang. Walang apa namanya? Walang apa itu ya? Gede ya. Ya itu adalah, nggak tahu bahasa latinnya apa itu, kalau kalian ngomong walang gede itu ya. Itu adalah belalang yang makan serangga itu ya. Hobinya makan serangga. Nah itu lagi memangsa apa kupu-kupu. Kalau ini merugikan apa menguntungkan? Ya mungkin bagi belalang untung, tapi bagi kupu-kupunya rugi ya. Nah itu adalah gambar tersebut. Kemudian video, silakan videonya ditampilkan yang tadi. Ini mbah kalian, anak moyang kalian, di-download. Orang hutan merupakan salah satu daftar hewan di Indonesia. Populasi orang yang kurang bahkan ada 20 tahun terakhir. Populasi orang di Kalimantan berkurang hingga 20%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orang hutan, diantaranya akibat praktik perburuan dan pembakaran liar. Seperti yang baru-baru terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan, seekor orang hutan dibantai oleh karyawan sebuah perkebunan sawit. Bantayan orang hutan itu sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi Palangkaraya Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin luas membuat tanah dan asal liar terancam. Karena karyawan yang menjadi korban adalah orang hutan. Kini hak tinggal orang hutan semakin terancam dengan perburuan liar yang dilakukan manusia. Jadi hutan operasi. Silakan ke slide selanjutnya tadi. Ya, slide selanjutnya. Tadi adalah gambar video orang hutan. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh, apa hubungannya dengan materi apa tadi? Bentuk interaksi. Hubungannya itu apa? Ada yang bertanya seperti itu enggak? Loh, apa hubungannya itu orang hutan? Apa ada yang bisa menjawab? Sekarang orang hutan itu makannya apa? Lebih banyak buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan? Buah-buahan. Buah-buahan itu ada bijinya apa enggak? Ada. Biji itu apa? Bakal atau calon dari tumbuh-tumbuhan. Ya mayoritas ada yang tumbuhan itu untuk mengembangbiakan itu tidak dari biji. Ada? Contohnya apa? Ya, bulit ya, ubi singkong itu ya. Itu tidak dari biji. Ya. Tapi mayoritas tumbuhan itu dari biji. Nah, orang hutan itu fungsinya adalah dia menyebar, anggoris makan itu dibuang, makan dibuang. Nah itu adalah menyebar, itu sebenarnya itu menyebar biji-bijinya itu. Nah fungsi dari tumbuhan tadi apa? Menghasilkan Nah makanya kalian harus berterima kasih pada orang hutan.
ya, dia membantu kalian menghasilkan oksigen, ya itu. Nah, ini adalah nanti masalah yang harus kalian pecahkan secara berkelompok. Sekarang kalian membentuk kelompok dibagi sekelompok 20 ya, dibagi 5 kelompok, berarti sekelompok 4, silakan bebas dibagi 4 kelompok. Mejanya tarik. Ini 4 meja ya. 5 berarti berapa? Ya 2. Ayo. Silakan nanti kalian mengerjakan, ada di sini ada berapa ya? 2 isian ya? Oh, ada 3 isian. Diisi ya di sini nanti ya. Di LKPD lembar kerja peserta didik ada 3. Silakan nanti dikerjakan secara bersama-sama. Boleh kalian browsing dengan HP, silakan sekarang nggak digunakan, boleh HP-nya. Ini kelompok 1 ditulis, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 ditulis, Boklalen. Kelompok 4. Kelompok 5. Anggotanya ditulis. Silakan. Namanya anggota ditulis, kelompoknya tadi yang saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5 ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi 1, 2 tadi apa ya? 2, 3, 4, 5 ditulis. Dalam kotak ya isiannya ya. Langsung ditulis saja di dalam kotak. Langsung di kotak jawabannya ya. Depan dibaca dulu depan. Langsung diisi di kotak. Yang ada kotaknya dalam kotak. Karena ini waktunya sudah cukup ya, silakan kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian secara berkelompok ya. Untuk yang sesi pertama, nanti siapa dulu? Silakan. Sini ya, silakan maju berkelompok. Silakan. Ayo, ya semuanya. Sini, di sini. Nanti ya, perkenalkan, saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami, gitu ya, gitu ya. Yang mau ngomong siapa? Nggak apa-apa, latihan. Ayo, siap? Sudah mulai? Oh, belum. Di sini aja, Pak. Ya, perkenalkan, saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Dibacakan aja lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras. Hasil diskusi. Silakan nomor 1 dibacakan aja, langsung aja. Ya. Dari pengamatan berbeda tersebut bagaimana pengaruh penggunaan populasi rambutan terhadap keseimbangan perkebunan demikian. Mayoritas rambutan juga berbanding lurus dengan strukturnya luas hutan. Artinya semakin kecilnya hutan, semakin kecil pula proses lain. Selain menerima hewan, tapi juga hewan-hewan lain yang dalam kegiatan
kedua dari permasalahan tersebut apa yang perlu dilakukan keseimbangan yang bisa tersebut, yaitu melindungi orang hutan dengan melindungi habitatnya. Terus yang jaring-jaring ya nomor 3 ya? Nggak apa-apa dibacakan, nggak apa-apa ya. Lihat anak panahnya apa, dimakan apa gitu, memakan apa gitu. Menghasilkan oksigen Ada yang menanggapi nggak? Nggak ada. Ya udahlah, nggak boleh. Udah. Silakan kelompok Dewan, kelompok berapa tadi? 4 ya, silakan maju secara berkelompok. Dipegang. Waalaikumsalam. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi orang hutan terhadap ekosistem hutan. Pengaruh kepunahan populasi orang hutan sangat berdampak pada alam, termasuk hajat hidup manusia. Karena makanan orang hutan hampir semuanya tumbuhan di sana. Sekitar 60% adalah buah-buahan, 25% dedaunan muda, kulit pohon atau bunga, dan sekitar 10% adalah serangga, utamanya semut, dan 5% adalah jangkrik. Memakan buah ini sangat membuat penyebaran benih melestarikan. Dari permasalahan tersebut, apa yang diperlukan dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut, terutama menghindari penebangan liar, pelarangan pemburuan liar, menjaga ekosistem hutan dengan cara tebang tanam. Jaring-jaring makanan untuk menggambarkan semua. Rumput dimakan rusa, rusa dimakan singa, rumput dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan singa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang selanjutnya, yang terakhir, kelompok yang terakhir. Ayo. Kalau harus rambut ya. Nanti kalau yang masuk ke badannya apa? Ya dong. Nanti video oh ya, yang baca siapa? Bukan. Oh, kenal lah. Dekatan. Perkenalkan kamu dari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi orang hutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Orang hutan dan banyak spesies hutan tropis lain kini menghadapi kepunahan. Masalah yang mereka hadapi sangat rumit, sementara penyebab deforestasi banyak sekali.
Ketiga, spesies orangutan Kalimantan, Sumatera, dan Tapanuli kini sama-sama berstatus sangat terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature. Dua, dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Sebaiknya kita melakukan pemburuan hewan secara liar untuk menjaga populasi hewan yang ada di hutan, menindak tegas kepada orang-orang yang melakukan perburuan liar, tidak melakukan penebangan pohon secara liar karena melakukan penebangan secara liar bisa membuat hutan menjadi gundul, bisa membuat banjir dan mengancam hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Gambar jaring makanan. Ya, Pak. Tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati menjadi jamur, terus jamur tumbuh menjadi rumput. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, sudah sebagian mungkin sudah menyampaikan presentasi hasil diskusi pada materi kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Slide selanjutnya. Slide. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Yang pertama, Dewan, silakan. Nomor 1 dulu. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ya, jadi komponen atau interaksi yang terjadi pada ekosistem itu bisa terjadi antara biotik dan biotik, makhluk hidup dan makhluk hidup, atau biotik dengan abiotik, berarti makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup atau benda mati gitu ya. Kemudian yang kedua, Valen, kesimpulan yang kedua, ya, jadi saling mempengaruhi. Contoh tadi saya contohkan tumbuhan dengan oksigen. Ya, tumbuhan menghasilkan oksigen, oksigen dibutuhkan oleh manusia. Coba kalau tidak ada tumbuhan, kalian bisa hidup enggak? Bisa, tapi mungkin hanya sebentar, tidak selamanya. Ya, yang ketiga, Hasnan, nomor 3, kesimpulan yang ketiga, yang keras, laki-laki harus keras suaranya. Ya, jadi bentuk interaksi itu harus seimbang. Ya, kalau nanti tidak seimbang, nanti akan mempengaruhi ekosistem yang lain. Ya, jadi Tuhan menciptakan yang ada di bumi ini sudah seimbang ya. Jadi kalian jangan sampai membuat alam ini tidak seimbang. Contohnya tadi orangutan yang punah, orangutan diambil ya, terus akhirnya diburu liar, punah. Nah, itu nanti akan mengganggu keseimbangan alam hutan, terutama hutan ya. Itu adalah kesimpulan untuk materi kali ini. Kembali ke slide sebelumnya. Ya. Kemudian refleksi pada pembelajaran kali ini, apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang tidak mudeng dari materi yang saya sampaikan? Ada? Nah, paham?
ya. Kalau paham itu yang saya berharapnya semuanya paham dengan materi apa yang saya sampaikan, ya. Kemudian yang selanjutnya soal kuis, silakan HP-nya dikeluarkan. Nah, kalau ini boleh main HP, kerjakan soal hanya 10 soal. Yang tidak punya HP, lihat aja. Ya, dikerjakan benar-benar ya, coba ya. Coba ini semuanya sudah ada materinya, agar kudune lihat bagus. Hasilnya bagus. Bentar. Kuis. Untuk selanjutnya, tolong LKPD yang tadi dikumpulkan satu orang saja Pak Kles ini. Satu kurang satu lagi apa? Untuk pertemuan yang akan datang, nanti masih materinya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, cuman temanya tema yang lain, ya. Karena ini waktunya sudah selesai, silakan untuk ketuanya memimpin doa menutup. Ya, gerak mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini, ya.